Bapak di pagi hari ini Tuhan kami mohon sucikan kuduskan kami. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan sepanjang minggu ini, sepanjang perjalanan, bahkan sepanjang akan memulai ibadah ini, kami mohon sucikan kuduskan kami. Tuhan kami rindu untuk setiap pujian penyembahan kami boleh seperti dupa yang harum naik di hadapan-Mu. Tuhan Kau tahu hati kami, Kau tahu ketakutan kami, Kau tahu kecemasan kami, Engkau tahu apa yang saat ini kami alami. Tetapi kami mau tanggalkan semuanya itu ya Tuhan. Kami mau duduk seperti Maria di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik, pujian, penyembahan, persembahan. Bahkan inilah Tuhan hati kami mempersembahkan kepada Tuhan. Bapa, kami percaya setiap kami yang hadir di pagi hari ini tidak akan terlewat. Semuanya akan diurapi, semuanya akan dikuatkan, diteguhkan, semuanya akan ditegur oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi bejana yang layak untuk Kau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap kami dan juga yang bertugas pada hari ini. Tuhan sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga kemuliaan-Mu lah yang boleh muncul. Kami mau berdoa buat Opung Boru Tuhan, dan mungkin yang tidak hadir pada hari ini, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri. Kitalah umat pemenang. Yesus
bangkit serukan nama Yesus. Silakan duduk. Tuhan, siapkan hatiku.
siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini kami menjadikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, hamba-Mu gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu jangan dulu duduk. Jangan duduk kemana-mana. Oke, lagi dingin ini ya Bapak Ibu ya. Kita mau nyanyi satu lagu dulu. Oke, kita akan mau nyanyi dulu lagu Suka-Sukamu Tuhan. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan dulu lagu ini. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan karepmu Tuhan lah, terserah Tuhan. Mau digimanain terserah Tuhan. Kita mau bilang suka-sukamu Tuhan dulu. Udah silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan mau bawa gimana, Tuhan mau bawa kemana, Tuhan mau melakukan apa, Tuhan mau gimana, terserah Tuhan. Amin. Nah, berserah bukannya menyerah ya. Menyerah itu beda dengan berserah. Kalau menyerah kita tetap kalau menyerah kita udah nggak melakukan apa-apa. Kalau berserah kita sambil melakukan, sambil mengerjakan, tetapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita tetap mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin kalau misalnya sana 4-4-nya di depan sini masih ada 2. Oke, puji nama Tuhan. Kita pagi hari ini kita akan firman Tuhan hari ini berjudul karya dan berkarya untuk Tuhan. Bapak Ibu, kadang kita bertanya, apa sih saya hidup? Pernah gak sih Bapak Ibu bertanya, untuk apa sih gue hidup teh ya? Bapak-bapak kerja, pulang, kerja lagi, cari duit, habis gitu ya. Lalu ibu-ibu ngapain biasanya pagi-pagi? Yang wanita karir, ibu-ibu yang kerja, udah bangun pagi, masak dulu, udah itu pergi lagi yang kerja gitu ya, sampai di rumah bukannya istirahat lagi, ada lagi yang harus dikerjain ya, beberes rumah gitu lah, ya harus masak lagi gitu. Terus anak-anak mungkin sekolah, pergi sekolah, bangun, ngerjain PR gitu terus. Lalu ke gereja, duduk, diam, dengar. Di gereja duduk, diam, dengar, pulang, begitu terus. Kok kayaknya monoton, bosen. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bukan itu yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu. Betul ada aktivitas-aktivitas harian yang nggak bisa kita tidak kerjakan, karena itu sudah harus kita kerjakan. Tetapi bukan hanya itu saja. Tuhan membuat kita ada di dunia ini. Kita akan baca dari Efesus pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah?
Ini baru 2 orang, padahal di sini ada 100 orang. Amin. Ini masih belum, ini masih 10 ini. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Amin ya. Oke ya, puji nama Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba sekali lagi Bapak Ibu, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ini mah tadi suaranya kayak suara lebah bus gitu ya. Yuk kita mau lebih itu lagi, lebih bersuara dengan keras. Kita mau tumbuhkan iman dalam hati kita. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Ingat, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa kita diciptakan dan dibuat? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam satu ayat ini saja kalau dipotong-potong itu ada beberapa materi, ada beberapa penekanan yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita ini apa katanya? Buatan Allah. Bapak Ibu, kita ini buatan Allah. Kita lahir, kita ada sampai dengan hari ini. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Yeremia pasal 1, ada yang tahu bahwa dari sejak apa? Dari sejak dalam kandungan kita Tuhan sudah kenal kita. Bahkan di Mazmur berkata bahwa engkau apa? Menenun aku di dalam kandungan. Yang namanya ditenun, siapa di sini yang bisa menenun? Ditenun satu-satu, enggak langsung. Tetapi kita ditenun sama Tuhan. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Kalau kita lihat di Kejadian pasalnya yang pertama, Kejadian pasalnya yang pertama, hari keberapa manusia diciptakan? Anak-anak sekolah minggu, hari keberapa? Hari pertama? Hari keberapa? Hari keberapa? Hari ke-6. Kan ke-7-nya Tuhan apa? Tuhan bilang apa? Beristirahatlah ya. Lalu Tuhan bilang, lihat itu di ayatnya yang pasal 1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia apa? Menurut gambar dan rupa kita. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Kita ini adalah gambarannya Tuhan. Katakan ke kanan kiri, kamu adalah masterpiece-nya Tuhan. Kamu adalah gambarannya Tuhan. Kita ini istimewa. Semua di tempat ini kita semua sangat-sangat berharga. Amin. Katakan ke kanan kiri, kamu berharga. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Yesaya berkata bahwa kamu berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Bapak Ibu, betapa berharganya saya. Oleh sebab itu Tuhan bilang juga kita ini adalah apa? Biji matanya Tuhan. Begitu berharganya Bapak Ibu. Begitu berharganya Bapak Ibu biji mata. Gak ada orang normal dimanapun di tempat ini yang mau nyolokin matanya sendiri. Ada yang mau nyolokin matanya sendiri? Kadang-kadang kita yang pakai apa? Yang ya ibu-ibu gitu, yang pakai alis mata atau yang pakai maskara aja kadang-kadang kecolok aja, aduh gitu. Tapi nggak sengaja, bukannya disengajain. Kita itu bukan orang waras, orang-orang yang dengan sengaja kita menyakiti diri kita, mata kita dicolok-colokin. Tidak. Bapak Ibu, betapa berharganya Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Buatan dibuat satu-satu. Kita berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, kita berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu tahu latar belakang kitab Efesus ini,
Kalau kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 1, itu ditujukan untuk orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Di tempat ini kita semua percaya kepada Tuhan, amin. Dan Tuhan mau bilang kepada Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa apapun adanya hidupmu, engkau berharga di mataku, oke? Dan bukan hanya berharga, tetapi setiap kita dibuat sama Tuhan, diciptakan sama Tuhan, ada tujuannya. Ingat dari awal tahun bahwa kita itu ada tujuannya. Bangun di dalam hati, taruh di dalam hati kita bahwa apapun adanya saya, ada tujuan Tuhan buat kita ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, nggak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Nggak kebetulan saya ketemu Pak Edi, menikah dengan Pak Edi. Nggak kebetulan tiba-tiba Bapak Ibu sekarang bergereja, berjemaat. Dan tidak kebetulan Bapak Ibu duduk hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Katakan ke kanan kiri, kamu ke gereja nggak kebetulan. Iya, Bapak Ibu ke gereja ini gak ada kebetulan, sebab Tuhanlah yang sudah memilih setiap kita semua, amin. Amin. Jadi jangan ngerasa kenapa ya gua tadinya teh ya saya nggak tahu. Setiap kita kadang-kadang punya pilihan. Kita punya pilihan mau datang ke gereja atau enggak, betul? Pilihan kita, keputusan kita. Kalau anak-anak mungkin misalnya Bernard nggak punya pilihan. Bernard harus ikut dengan orang tuanya. Orang tuanya bilang, ayo ke Jakarta, dia ikut ke Jakarta. Tetapi buat kita yang sudah dewasa, kita punya hak milih. Dan tidak kebetulan ketika Bapak Ibu duduk di tempat ini, karena Tuhan memilih Bapak Ibu, amin. Lihat Efesus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-4. Lihat, oke? Lihat apa katanya? Sebab di dalam Dia Allah apa? Telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak cacat di hadapan-Nya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Jadi ketika Bapak Ibu berkeputusan untuk datang ke gereja di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, semuanya bukan kebetulan. Bapak Ibu, firman Tuhan saya sudah siapkan, bukannya ini sini mau datang nih, gua siapin firman Tuhan. Enggak, mau Bapak Ibu datang, mau Bapak Ibu tidak datang, apa yang sudah saya siapkan, ya itu yang akan saya bawakan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan sedang memilih kita untuk kita menjadi alat bagi kemuliaan namanya, amin. Katakan ke kanan kiri, kamu hari ini dipilih Tuhan datang ke gereja ini. Amin. Karena di dalam kehidupan kita nggak ada yang kebetulan, Bapak Ibu, nggak ada yang kebetulan. Amin. Nggak ada yang kebetulan. Kita ini buatan Allah dan diciptakan oleh Allah. Kita adalah karyanya Allah, masterpiece-nya Tuhan. Di tempat ini semuanya ada matanya, semuanya ada tangannya, ada kakinya, tetapi tidak ada yang pernah sama. Fingerprints, sidik jari kita nggak akan ada yang sama. Oleh sebab itu kalau kita kemana bikin SIM itu sidik jari, BPJS itu sidik jari, bahkan apa? Pakai apa? Pakai mata, karena nggak ada yang sama. Di dunia ini tidak ada yang sidik jarinya sama. Coba lihat Bapak Ibu sidik jari Bapak Ibu. Ada yang gak punya sidik jari? Semuanya pada punya sidik jari. Dan itu adalah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Lihat sidik jari, aduh hidung saya boleh pesek tetapi sidik jari saya bagus. Hidung saya boleh gini, aduh mata saya tidak sebagus ini, tetapi saya masterpiece-nya Tuhan. Amin. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Apapun adanya pada diri kita, kita masterpiece-nya Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah menyesali kelahiran kita. Jangan pernah menyesali masa lalu kita. Jangan pernah menyesali orang tua kita, tetapi berdamailah dengan itu. Betul, sekarang yang banyak duit bisa apa namanya?
operasi plastik. Ada yang operasi plastik, kalau jadi bagus dia jadi bagus, kalau jadi jelek, Tuhan udah deh, saya mah gini aja, gini juga cakep kok. Coba lihat kanan kiri, itu juga udah cakep. Karena itu masterpiece. Bapak Ibu adalah masterpiece-nya Tuhan. Amin. Yang dibutuhkan sekarang, yuk merawatlah yang diciptakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yuk jangan pernah menyesali apa yang udah terjadi. Habis mau gimana lagi? Apa kita mau balik ke belakang? Kan nggak bisa. Yang ada adalah kita maju ke depan. Kemarin kita belajar kebaktian Sabtu kemarin kita belajar bahwa Tuhan memanggil kita, tetapi respon kita, apakah kita mau datang atau kagak, itu respon kita. Yuk Bapak Ibu, nggak usah menyesali masa lalu kita, nggak usah menyesali, coba ya kalau saya lahir dari si ini, lahir dari situ, nggak usah. Berdamai dengan Tuhan. Tuhan mengucap syukur kalau saya ada hari ini, semua adalah karena Tuhan. Kalau saya mau menyesali, kenapa gua nikah sama Pak Edi, saya nggak akan dapat EL. Kenapa saya nikah dengan si ini, saya nggak akan dapat angel, saya nggak akan dapat cucu-cucu yang lucu. Gak usah menyesali yang sudah lalu. Yuk maju ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri. Lihat di kaca. Coba saya mau Bapak Ibu semuanya lihat jempol sendiri. Lihat jempol. Bapak Ibu begitu istimewa. Ke belakang, ke kanan, kiri pakai jempol Bapak Ibu. Katakan kamu istimewa. Kamu istimewa karena kita buatan daripada Allah. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kita. Tadi kita buatan Allah dan diciptakan untuk apa? Kita diciptakan di dalam siapa? Kita diciptakan di dalam Kristus. Kalau kita lihat Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-1, di situ kamu dahulu sudah apa? Mati karena pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Betul kita punya masa lalu, betul itu tidak baik, betul bukan orang tua yang baik, betul mungkin masa muda kita ancur-ancuran. Tetapi lihat Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Berkata apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Betul kita serusak-rusaknya di masa lalu, tetapi oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, kita disucikan, kita dikuduskan. Bapak Ibu lihat Efesus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-5a. Di situ apa katanya? 5a, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Betul kita salah, kita berdosa, kita melakukan hal yang baik, tetapi di dalam Kristus kita sudah menjadi apa katanya? Anak-anaknya. Kalau menjadi anak, kalau Bapak Ibu lihat di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-11, di situ berhak menerima apa? Warisan. Yang berhak menerima warisan dari dari Ibu Nani, ya anaknya Bu Nani. Tiba-tiba EL minta warisan kepada Bu Nani, kata Bu Nani, "Siapa lu?" Tiba-tiba saya misalnya Kenneth minta warisan kepada Neil, minta warisan yang ada di Kupang. Siapa lu? Tetapi kita semua, walaupun kita berdosa, walaupun kita bersalah, tetapi oleh karena kasih-Nya kita berhak menerima warisan surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Ayatnya yang ke-6a, di situ juga dituliskan di dalam apa? Di dalam Dia. Ayatnya yang ke-7a, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita apa? Beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu, begitu berharganya kita, sehingga kita
Betul kita berdosa, tadi Efesus pasal 2 ayat 1 kita hidup di dalam dosa. Tetapi ayat 1a, di dalam Kristus kita ditebus dan diampuni. Oleh sebab itu, apapun adanya Bapak Ibu saat ini, apapun Tuhan tadi bilang Efesus 2 ayat 1 ke Efesus 2 ayat 10 bahwa kita diciptakan Tuhan untuk di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau kita mau melihat, menilai diri kita sendiri, apa sih saya, dan aku mah begini, aku mah nggak bisa, aku mah nggak layak. Tidak ada yang layak di dunia ini untuk melayani Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat sesama kita, coba kita lihat diri kita. Saya lihat diri saya, kalau Tuhan nuntut orang yang sempurna, kayaknya saya bukan orang yang layak untuk melayani Tuhan. Kayaknya saya bukan orang yang layak memakai ini di tempat ini dan berdiri di sini. Saya nggak layak. Beberapa hari yang lalu saya ke Batam. Saya di Batam ketemu dengan kakak saya sudah ceritain kemarin di ibu-ibu. Kakak saya ini adalah orang yang pertama di antara kami berlima anak-anaknya Mami yang melayani Tuhan. Sementara saya adalah orang yang tidak pernah dibayangkan layak, tidak pernah terpikirkan untuk saat ini saya menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Kakak saya hanya meluk saya, kakak saya di Batam meluk saya, gak nyangka gua, jangankan Kak Sony, gua aja kagak nyangka. Kalau kita melihat diri kita, dosa kita, gak ada seorang pun di sini yang layak. Adakah seorang di sini yang tidak pernah berdosa? Adakah seorang pun di sini yang tidak pernah melakukan perzinahan dan dosa? Adakah di sini yang tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan? Kembali lagi lihat, kasih karunia Allah itu yang menebus kita. Katakan ke kanan kiri, kamu layak untuk melayani Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena apapun yang ada pada kita, tetapi karena Tuhan yang memilih kita, yang membuat kita, yang menciptakan kita untuk kita melakukan pekerjaan baik di dalam Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa bahwa aduh saya juga ya kalau dilihat Maya, aduh siapa saya. Makanya saya bilang kakak saya, yaitu saudara-saudara saya, sering kali saya bilang sama Bapak Ibu, nggak layak, nggak, saya bukan orang yang, saya pasti akan melayani Tuhan. Nggak pernah terpikirkan. Tetapi sekali lagi karena Tuhan, ada proses jatuh bangun dalam dosa, proses yang daripada Tuhan sampai dengan hari ini, itu semua adalah proses daripada Tuhan. Tuhan gak cari orang-orang yang pinter, yang mampu, yang bisa, tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau nggak lu gua pakai, mau nggak Bapak Ibu dipakai Tuhan. Amin. Gak usah melihat diri kita, gak usah lihat orang lain, karena 3 jari ini menunjuk pada diri sendiri. Lihatlah diri kita, Tuhan, ini saya, bejana yang hancur ini, Tuhan, pakailah menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Ingat, Tuhan pernah wanita yang kedapatan berzina, dulu dibawa ke Tuhan Yesus sama siapa? Sama para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tuhan Yesus, nih orang sudah berzina, nih orang kedapatan melakukan dosa dan kesalahan. Tuhan bilang, siapa yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan, silakan lempar wanita ini. Apa ada yang melempar? Enggak ada. Tuhan menarik dia, mengangkat dia. Bapak Ibu, hari ini kita nggak usah menghakimi dia salah, dia berdosa, dia begini. Kita juga punya dosa. Tetapi kita diangkat sama Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Nya. Ketika Tuhan bertemu dengan wanita di sumur siang-siang, kalau zaman dulu tafsiran berkata wanita yang itu suaminya udah berapa kali? 7 kali. 7 kali itu yang ketahuan. 7 kali, makanya dia datang siang bolong ke sumur.
Dia datang dan Tuhan minta minum ke dia. Tetapi orang ini ketika dia mau menerima Tuhan Yesus, malah orang yang bersinah ini, orang yang dipandang sebelah mata sama manusia, malah dia membawa apa? Seluruh keluarganya, seluruh desanya untuk datang sama Tuhan. Oleh sebab itu, sebanyak dosa apapun Bapak Ibu, yuk kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Karena Kristuslah yang sudah menebus setiap kita oleh karena kasih-Nya. Jangan pernah nggak layak untuk melakukan pekerjaan baik, pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan baik? Bapak Ibu, apa itu pekerjaan baik? Dalam konteks gereja, pelayanan konteks gereja, pekerjaan baik, mungkin Bapak Ibu berpartisipasi aktif dalam pelayanan sesuai dengan kemampuan dan talenta. Dalam keluarga, jadilah ayah yang baik. Bapak-bapak, ketika engkau memutuskan untuk menikah punya anak, berarti bapak-bapak harus bertanggung jawab sama anak, sama istri. Nah, ya mau menikah, ibu-ibu ya mau bertanggung jawab. Anak-anak, selagi kalian masih jadi anak, kalau mau lihat rumah tangga kalian, kalau mau lihat kalian berbahagia, hormatilah orang tuamu. Bapak-bapak pengen doanya dijawab Tuhan, kasihilah istri. Karena firman Tuhan sudah jelas, doa bapak-bapak itu bisa terhalang. Mau lihat? Mau lihat bisa terhalang. Apa? Kalau tidak mengasihi istri. Ada itu ayatnya, ada. Silakan lihat, cari sendiri. Bisa Google sekarang. Bapak-bapak, kalau saat ini mungkin doamu gak dijawab sama Tuhan, koreksi. Mungkin kau tidak mengasihi istrimu, mungkin kau tidak menghormati, menghargai istrimu. Apalah sih istri saya mah. Anak-anak, hormati orang tua. Pekerjaan-pekerjaan baik, keluarga, jadilah ayah yang baik, ibu bertanggung jawab anak-anak. Di dalam gereja, yuk berpartisipasi dengan aktif sesuai kemampuan dan apa yang kita mampu dan talenta kita. Seringkali kita nyanyi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nah, selagi masih kuat, benar kita sudah pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Kadangkala ketika kita sakit, kita, ya Tuhan, saya mau tobat, saya mau melayani Tuhan. Giliran sakit, giliran sembuh, apa? Lupa. Nah, kumang kewe deui. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ada yang tahu saatnya? Hah? Ada yang tahu Bapak Ibu saatnya tak berdaya lagi? Oleh sebab itu pakai saat ini. Selagi Bapak Ibu masih kuat, selagi anak-anak masih kuat, pakailah untuk pekerjaan-pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik di dalam pelayanan gereja, dalam hidup sehari-hari itu tidak mudah. Oleh sebab itu tadi warisan di ayat di Efesus pasal kedua ayatnya yang pasal 1 ayatnya yang ke-14 di situ, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Hari-hari ini fenomena bunuh diri, Bapak Ibu lihat ya, udah bukan hanya untuk orang-orang dewasa, anak SD bunuh diri, anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah, orang tua, entah karena masalah ekonomi, entah karena masalah apapun. Betul, hidup kita tidak mudah. Tetapi oleh sebab itu, mintalah kuasa Roh Kudus untuk selalu menguatkan, menguduskan, menuntun, membimbing setiap kita. Anak-anak, kami sebagai orang tua nggak tahu masalah kalian di sekolah kalau kalian tidak kasih tahu.
Kita nggak tahu masalah suami kita nggak tahu masalah istri kita nggak tahu masalah sesama kita di tempat ini. Oleh sebab itu kita perlu berdoa untuk mereka semua, memohon untuk kuasa Roh Kudus melingkupi kita semua di tempat ini. Amin. Karena bukan uang yang memampukan kita, bukan koneksi, bukan siapapun, tetapi kuasa Roh Kuduslah yang membuat kita semakin kuat dan kuat lagi. Bapak Ibu, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan gak mudah. Berjalan dalam kehendak Tuhan gak mudah. Seringkali pun kita harus angkat tangan, Tuhan, terserah Tuhan. Pokoknya saya sudah berjalan dengan baik, saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Orang itu kan nyebelin pisan Tuhan. Saya udah nggak tahu lah Tuhan mau gimana, terserah Tuhan. Sok Tuhan bekerja, saya lakukan bagian saya. Mangga selebihnya suka-sukamu Tuhan. Kumaha Tuhan aja. Suka-suka Tuhan buat saya, untuk hidup saya, buat orang yang ada di depan saya, buat anak saya, buat suami saya udah nggak tahu mau gimanain. Tetapi saya sebagai istri, saya akan melakukan tugas saya dengan baik. Sebagai suami, saya akan lakukan tugas saya dengan baik. Sebagai anak, saya akan lakukan tugas saya dengan baik. Sebagai hamba Tuhan, saya akan bertugas dan melayani Tuhan dengan baik. Selebihnya, mangga, suka-suka Tuhan, Bella. Tuhan mau gimanain? Ya, ayo. Tuhan mau bawa ke sini, hayu. Tuhan mau bawa ke sana, hayu. Asalkan ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Amin. Bapak Ibu, yuk hari ini yang pertama, kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Yuk berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak bisa ubah. Kita nggak bisa mengubah masa lalu. Yang kita bisa ubah adalah cara kita memandang masa depan. Masa depan kita ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan masih bisa berubah. Lalu yang kedua, kita dipanggil, dipilih untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Bukannya Tuhan milih kasih, bukan. Karena orang-orang yang dipanggil tidak mau meresponi. Bapak Ibu ingat ada ilustrasi Tuhan, ada seorang yang mengundang datang ke acaranya dia. Ada seorang Bapak Ibu bisa lihat di Matius, ada seorang Bapak yang mengundang semua orang, tetangga-tetangganya untuk datang di dalam acaranya. Tetapi nggak ada yang datang. Jadi apa namanya? Bapak Ibu udah dipanggil Tuhan, bukan maksudnya dipanggil Tuhan ke atas, enggak, maksudnya dipanggil, diundang, dipanggil untuk melayani Tuhan, dipanggil untuk menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Yuk, mari kita responi panggilan itu. Jangan sampai ketika kita masih kuat, responi panggilan itu. Jangan sampai ketika kita sudah nggak kuat, kita di rumah sakit, kita nggak bisa jalan, kita ngapain, baru kita bilang Tuhan, mun kamarimanya saya melayani Tuhan, mungkin nggak seperti ini. Kapan saatnya? Saat ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk, setiap kita dipanggil sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Responi panggilan itu. Setia dalam perkara-perkara kecil, pasti Tuhan kasih perkara-perkara yang besar. Setia dimanapun Bapak Ibu berada. Perkara yang kecil, perkara yang remeh, betul remeh di hadapan manusia, tetapi tidak remeh di hadapan Tuhan. Saya berdiri di tempat ini, Bapak Ibu ngebersihin gereja, Bapak Ibu hanya menjadi pemain musik, Bapak Ibu melakukan hal-hal yang kecil bagi manusia, semuanya itu sama saja. Yang tahu hati kita, ketulusan hati kita adalah Bapak Ibu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan baik. Ayat yang ketiga adalah andalkan Roh Kudus. Kita nggak bisa tanpa Roh Kudus. Kita lihat ayat firman Tuhan yang terakhir dari Galatia pasalnya yang kedua. Galatia pasalnya yang kedua
ayatnya yang ke-20. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukannya aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan yang aku hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jangan menolak kasih karunia yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Mari kita responi panggilan yang daripada Tuhan. Kali ini kita mau bilang, dah Tuhan, suka-sukamu aja. Yuk pemain musik, kita akan nyanyikan Syalalalala. Lagu ini dalam loh Bapak Ibu. Lagu ini dalam. Lihat maknanya. Apa? Aku ditebus oleh apa? Oleh darah yang kudus. Lalu apa katanya? Sebab hidupku bukan milikku lagi. Lalu apanya? Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Bapak Ibu, maukah kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Untuk kita boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita diciptakan. Semua orang yang menciptakan mobil ada maksudnya, yaitu supaya naik mobil, supaya bisa ada dari mobil kecil, mobil besar, bus, ada maksud tujuannya. Katakan ke kanan kiri, kamu hidup hari ini ada maksud Tuhan. Amin. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Kita mau angkat jempol kita, lihat jempol kita. Jempol kita ya. Jempol kita itu nggak ada loh sidik jari yang sama seperti jempol kita ini. Seperti jempol kita ini. Kita akan nyanyikan Syalalalala. Kita mau nyanyikan jempol Tuhan. Angkat jempol
masih punya ego Tuhan. Kami seringkali mungkin sakit Tuhan dengan perlakuan orang-orang di sekitar kami. Tapi hari ini kami mau bilang sama Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan sudah membuat kami, Tuhan sudah menciptakan kami. Kami rindu Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Walau gak mudah Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memampukan kami. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kami. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, anak, cucu, mantu kami, semuanya Tuhan hanya kepada Tuhan. Hari sekali lagi kami mohon Roh Kudus, mampukan kami. Kami mau hancurkan ego kami. Kami mau menyelipkan Tuhan kemarahan kami, perasaan kami. Karena kami percaya Tuhan sudah menebus kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata Tuhan. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja pada kami pribadi lepas pribadi. Untuk kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Hamba-Mu percaya tidak ada yang terlewat satupun. Kami akan diberkati sama Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi ini Tuhan kami berkumpul dengan hati Tuhan untuk memuji dan membesarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan pada pagi ini biarlah berkenan dan bertarung di hati kami masing-masing sebagai bekal hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan berkati tangan-tangan yang beri maupun yang belum sempat beri. Berkati persembahan Tuhan untuk menjadi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini kembali ya. La 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 la.
Tuhan Bapak Ibu ya. Doakan kami yang akan menjadi pengerja di tempat ini. Hari Selasa kami akan ada pembekalan, dan juga nanti di situ akan mungkin nanti di situ juga akan terpilih lagi, karena akan ada peraturan, ketentuan yang mungkin nanti Bapak Ibu kaget gitu ya, kaget, dan nanti juga Bapak Ibu bisa berdoa lagi untuk apakah saya benar-benar mau maju atau enggak gitu. Sekali lagi, mari kita responi panggilan Tuhan. Tuhan enggak memanggil, "Hei Debbie, kerjakan ini," tidak. Tetapi Tuhan memanggil dari gereja yang mungkin dari kami hamba Tuhan, dari gembala sidang, atau dari tim inti. Mari kita responi panggilan Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Sampai Detik Ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia. Kami nggak paham Tuhan, kami nggak mengerti Tuhan semua yang terjadi
terjadi dalam kehidupan kami. Tapi satu hal Tuhan yang kami pegang teguh, bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang akan selalu beserta, yang akan selalu bersama-sama dengan hidup kami sampai dengan Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati jemaat-Mu, Tuhan memberkati Opung Boru Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Dewi bersama dengan Ciles dan juga Gavi Tuhan yang sedang sakit. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati Oma Engkar Tuhan. Tuhan memberkati rekan-rekan kami yang saat ini tidak bisa hadir. Tuhan memberkati mereka. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka, supaya mereka boleh tetap melihat bahwa mujizat-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami penuh kelemahan, kami penuh keterbatasan, kami banyak hal yang tidak bisa Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon penyertaan-Mu, tuntunan, pimpinan dan bimbingan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang Kristen yang baperan Tuhan, yang memakai perasaan-perasaan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi jadikan kami pejuang-pejuang yang tangguh Tuhan. Kami boleh tetap berdiri apapun badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini tidak ada yang terlewat. Semuanya Tuhan berkati, semuanya Tuhan pimpin, semuanya Tuhan tegur. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman Tuhan bagaikan pedang yang bermata dua akan kepada jemaat hamba-Mu dan juga kepada diri hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menciptakan kami, Kau membuat kami untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati Tuhan Yesus, Pak Yoga, memberkati Kapolsek, memberkati Pak Imam, memberkati Pak RW Tuhan, memberkati tetangga kanan kiri dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, sebelum kami masing-masing akan pulang, kami akan dan menerima berkat, kami akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Bapak, ini adalah tangan-tangan yang terangkat. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan yang memegang tangan kami, maka kami tidak akan terlepas. Apapun yang Tuhan izinkan, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayanan kami menyerahkan keluarga kami, suami, istri, anak, cucu, mantu kami menyerahkan usaha, kami menyerahkan sekolah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan selalu beserta dengan hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan